Puji nama Tuhan. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Tanjung Sari. Hari ini kita akan persiapkan seluruh kehidupan kita masuk di dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah nama Tuhan. Itulah yang menjadi tujuan hidup kita pada saat ini. Oleh sebab itu, mari kita siapkan, kita berikan hati dan pikiran kita untuk boleh menyembah nama Tuhan. Maka saya undang seluruh sidang jemaat Tuhan dan para bapak hamba Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita bawa seluruh kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru bagi yang lemah. Tuhan akan boleh memberikan semangat yang baru bagi yang letih lesu. Hari ini kita akan terbang bagai Raja Wali. Ku bawa hidup ini Tuhan menghadap hadirat-Mu. Ku bawa hidup ini Menghadap hadirat-Mu, menghadap hadirat-Mu. Ku tersungkur, ku tersungkur, dan ku lelah. Inilah aku yang merindukan Engkau. Kita nantikan Tuhan dan mendapatkan kekuatan yang baru. Ku menantikan Tuhan, kami dapat kekuatan yang baru dari-Mu Tuhan. Kekuatan baru seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita bawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ku bawa hidup ini, ku bawa hidup ini. Benar Tuhan, menghadap hadirat-Mu hari ini kami tersungkur dan kami lelah. Haleluya. Ku tersungkur dan ku lelah. Inilah aku yang merindukan. Mari sama-sama nantikan Tuhan. Ku menanti Kau Tuhan dan ku dapat kekuatan baru. Ku menanti Kau Tuhan. Benar Tuhan. Haleluya. Ku dapat kekuatan baru seumpama Raja Wali. Oh, Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Katakan, Tuhan memberikan, Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat, semangat hidup. Tuhan mencurahkan, Tuhan mencurahkan kuasa-Nya kepada yang lelah dan terbang tinggi bagai Raja. Lebih sungguh-sungguh Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan. Kau beri kekuatan bagi setiap yang lelah kepada yang lelah dan menambahkan semangat hidup kami Tuhan. Amin. Semangat hidup Tuhan curahkan, Tuhan mencurahkan, Tuhan mencurahkan kuasa-Nya kepada
terbang tinggi bagai raja, dan terbang tinggi bagai raja wali. Sama-sama kita masuk dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Sidang jemaat Tuhan dan hamba Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Secara khusus persekutuan ini supaya Tuhan yang boleh ambil alih. Tuhan akan boleh melawat setiap jiwa-jiwa yang hadir hari ini, dan para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, supaya Tuhan pakai dan perlengkapi dengan luar biasa. Kita akan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini. Pimpinan doa akan boleh dipimpin oleh hambanya Bapak Situa kita J. Pardede. Kita akan sambut dengan penyembahan kita. Hubu amma diriku, Tuhan hibul Tuhan, ayaw do tinubusmu, ubay torbay nauro. Anandi pagalam marohanami Tuhan, disodo kami managam ho. Hubo amma diriku, Tuhan hibur Tuhan, ayaw do tinobu, subahin terbaik nauro Tuhan taraban. Sahalinay tamo ang mga luta di hadapan ni Tuhan. Hubo ama diriku, Tuhan hibur Tuhan, ayaw do tinobusmu Tuhan, do tinobusmu tarabang pagalak marohanami o Tuhan. Oh aku isomadaga to dimi masuru, to dimi masuru naboy manggo. Salinay pagalang marohanami o Tuhan, pagalak pa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa pada pagi hari ini menjelang siang. Sungguh kami ada di bait-Mu ini Bapa, untuk boleh datang bersyukur dan beribadah oleh karena kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa setiap waktu lepas waktu Tuhan izinkan kami untuk boleh menikmati persekutuan ini Tuhan, demi kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, tidak ada yang kami bawa di hadapan-Mu, tetapi hidup kami ini Tuhan akan terus dibaharui hari lepas hari seturut dengan firman-Mu, untuk masuk dalam rencana-Mu dan kehendak-Mu. Kami menjemput orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa, bahkan persembahan sebentar lagi kami berikan kepada Tuhan. Berkat-Mu berlimpah lewat pekerjaan kami, apa saja yang kami kerjakan yang berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah itu Tuhan dengan berlimpah-limpah. Rangkaian ibadah ini Tuhan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang melawat kami dari depan sampai ke belakang. Semuanya akan boleh dijamah oleh Roh Kudus, dan biarlah hidup kami semakin hari dan semakin mendekatkan diri kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, bagimulah kemuliaan hormat pada saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Pada pagi menjelang siang ini, sungguh kita diberkati oleh Tuhan. Karena kita masih diberikan waktu untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kedatangan kita pribadi lepas pribadi, dikehendaki Tuhan memiliki karunia yang berbeda-beda. Kita berbeda-beda tetapi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Banyak karunia yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita untuk membangun sebuah misi Allah di dalam pelayanan ini. Firman Tuhan berkata, Apolos yang menanam, Paulus yang menyiram, tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Tuhan akan boleh memberikan pertumbuhan di dalam setiap karunia yang Tuhan percayakan bagi kita. Lewat pelayanan ini asal kita mau untuk boleh mengerjakannya. Kita akan satu angkat pujian bagi Tuhan. Katakan, kami ranting, kau pokoknya. Kami bangunan, kau batu sendinya. Haleluya. Kami ranting, Kau pokoknya. Kami bangunan, kau batu sendinya. kau batu sendinya. Haleluya. Kami tubuh, Kau kepalanya, kau kepalanya. tapi satu tubuh. kaki beda dengan tangan. Kaki beda Dengan tangan. Banyak karunia, tetapi satu roh. yang semuanya seia sekata, seia sekata, sehati sekali lagi katakan bagi Tuhan, kami ranting, kaulah pokoknya Tuhan. Kami ranting, Benar, kau pokok, kami bangunan dan kau batu sendinya. kau batu sendinya. Kami tubuh, Kau kepalanya, tapi satu tubuh. Katakan, kaki beda dengan tangan. Haleluya. kaki beda Dengan tangan. Banyak karunia, tetapi satu roh. tetapi satu roh. Yang semuanya yang saya katakan. Amin Tuhan. Saya sekata, sehati dan sepikir. Katakan bagi Tuhan, kami semua tubuhmu Kristus. Kami semua tubuh Yesus. Kami semua saling berbeda, tapi satu. Kami sungguh katakan, kami semua tubuhmu Kristus Tuhan. Kami semua tubuh Yesus. Tubuh Yesus. Kami semua saling berbeda, tapi satu tubuh. Sidang jemaat katakan, kami semua tubuhmu Kristus. Kami semua tubuh Yesus. Kami semua saling berbeda, tapi satu tubuh. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sungguh indah, meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita satu di dalam Kristus. Itulah yang boleh menjadi kebanggaan kita punya Allah seperti Dia.
Dan hari ini kita akan bersorak-sorak kepada Tuhan. Kita akan bertepuk tangan dari bahasa daerah. Adong do pertogita, naburcu situ tu, di perdalan aku, laut tu surgo. Ima Tuhan Yesus, nama dongan ya. Kita akan bersuka cita bertepuk tangan, mengangkat pujian ini di hadapan Tuhan. Anak berjusi tutu di perdalan aku, laut tu surga. Ima Tuhan Yesus, nama dongan ya. Saya holong rohana dia. Di perdalan aku, Lalu surga nasional Tuhan Yesus doaki nama nangan di pagutan di padua Yesus do partogi nabur robe bersahiton di pamalum do. Robe pasahiton di pamaluma nang pedita di kodong acol Anggo Tuhan Yesus dakyari tadi kodor. kita di kodang saya holong rohana dia Di perdalan aku, lagu surga Tuhan Yesus doaki nama nangan dia gogotan di palua Yesus do partogi nabu direhei ang kadongan solmo diuhumio. dongan col maau diumiau laut tu surga yang Tuhan Yesus dang diumiau saya holong rohana dia Di perdalan aku, laut tu surga nasional Tuhan Yesus dongaki nama nangan dia gogotan di palua Yesus do partogi di perdalan aku dan surga. di perdalan aku lagu surga nasional Tuhan Yesus dongaki nama nangan dia gogotan di palua Yesus do partogi naburju Puji nama Tuhan. Haleluya Ubereng sejolosong na suko-suko dahu martobak. Oleh sebab itu saya sangat rindu kita akan berdiri untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan lebih sungguh lagi. Karena tahun ini adalah tahun Yobel, tahun di mana Tuhan boleh membebaskan kita dari segala kutuk dosa. Amin. Kita baki berdiri, kita katakan bagi Tuhan, saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Kita akan tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang merdeka. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala Membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau tahu inilah tahun Angkat tanganmu bebaskan tawanan. Bebaskan tahun. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh saudara, mari dengar sangkakala. Dengarlah sangkakala Membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu? Kau tahu inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu bebaskan tawanan. Katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Sama tawanan Dan dilepaskan. yang lumpuh dan yang buta. Yang lumpuh dan yang buta. Mari lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Amin. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Dilepaskan. Mari bersiap melompat bagi nama Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan dan hamba Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Biarlah benar-benar lewat pujian kita semakin dikuatkan untuk boleh menjalani hari-hari yang diberikan Tuhan bagi kita. Di dalam iman dan di dalam percaya, Tuhan akan menolong setiap langkah kita. Hari ini kita akan berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati kita yang tulus memberikan sebagai rasa ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Tuhan akan boleh memberkati kita. Tuhan akan boleh melipat-lipat gandakan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Bahkan lebih daripada apa yang kita perlu, Tuhan akan boleh sediakan berkat yang terbaik. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang kepadamu Tuhan. Dan kami datang mempersembahkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, Menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu ya Tuhan. atas segala berkat. Oh haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa, Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu Tuhan. sujud menyembah-Mu, Persembahkan seluruh hidupku, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Lebih sungguh katakan segalanya Tuhan yang ku miliki, semuanya daripadamu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik. Segala yang ku miliki ya Tuhan, oh, yang ku miliki, semuanya daripadamu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Biarlah persembahan kita diberkati oleh Tuhan, menjadi buah yang harum di hadapan Tuhan untuk boleh pekerjaan pelayanan di tempat ini. Warta jemaat bagi kita sepanjang minggu ini, hari Senin dan hari Rabu diadakan kunjungan jemaat oleh para hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Hari Selasa ibadah menara doa di tempat ini masuk pukul 19.30, dan hari Kamis ibadah tengah minggu kita di tempat ini juga masuk pukul 19.30, dan hari Jumat di tempat ini diadakan doa para pelayan sekaligus persiapan para pelayan-pelayan Tuhan masuk pukul 19 WIB, dan hari Sabtu ibadah para pemuda di tempat ini masuk pukul 19.30, masuk pukul 19 WIB. Itulah warta gereja bagi kita. Kita doakan kepada Tuhan supaya Tuhan yang boleh mengerjakannya untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Kita akan mendengarkan firman Allah yang akan boleh dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta kita Apar Husip. Sekaligus nanti akan boleh memimpin kita berdoa dan memberi doa berkat bagi kita. Kita persiapkan seluruh hati pikiran kita akan benar-benar ditegur oleh firman Tuhan, diselidiki oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah kehidupan yang abadi dalam kehidupan kita. Seluruh sidang jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menghormati dan menyambut firman Allah. Kita katakan firman-Mu berkata, Kau besertaku,
maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat dan roh dan jiwaku, kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu ya Tuhan selalu ku nantikan, Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, langkahku percaya. Sekali lagi firman-Mu berkata Kau besertaku, firman-Mu berkata Kau besertaku. Benar, maka kuat roh dan jiwa kami Tuhan, kuat roh dan jiwaku. Oh, tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, langkahku percaya. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan, kekuatan dan perlindungan bagiku Tuhan. Oh, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan kita akan baca dari kitab Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan baca dengan responsoria, baca dengan bergantian. Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga. Permata krisopras dan permata tatahan untuk baju epod dan unjuk dan untuk tutup dada. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Firman Tuhan bagi kita hari ini, topiknya saudara yang kasih nama Tuhan, Tuhan mau tinggal di dalam kita. Tuhan mau tinggal di dalam pribadi kita masing-masing. Bukan hanya di tengah-tengah kita, tetapi Dia mau tinggal di dalam hidup kita masing-masing, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ayat yang ke-8 tadi, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Saudaraku kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat apa yang Tuhan kerjakan di dunia ini pada saat ini. Apa yang Tuhan terus izinkan boleh terjadi. Ya. Hari Minggu yang lalu diingatkan bagi kita bahwa sesungguhnya kita harus boleh melihat, memaknai
wabah yang ada di dunia pada saat ini dari sudut pandang iman. Bukan dari segala teori siklus kehidupan dan bukan dari hal-hal yang lain. Tetapi dari iman percaya kita. Artinya lanjutannya di situ saudara yang kasih nama Tuhan, karena Tuhan mau bekerja, mau mengasihi, memberikan waktu yang terbatas kepada manusia itu untuk boleh memahami. Tuhan mau berperkara di tengah-tengah situasi yang boleh terjadi di dunia ini. Itu yang harus boleh kita pahami saudara yang kasih nama Tuhan. Kalaupun dalam prakteknya kita boleh melihat bahwa dunia, bahkan orang-orang yang percaya banyak kita lihat belum memahami kondisi itu. Belum memahami apa yang terjadi sebagai suatu waktu Tuhan boleh berperkara di tengah-tengah kita sebenarnya. Manusia masih mencoba mengingat akan hal-hal sebelum COVID ini. Sehingga saudara kasih nama Tuhan, banyak orang yang masih dalam posisi kapan berakhir? Kapanlah selesai? Kapanlah pulih? Kapanlah kembali seperti semula? Padahal lewat pemerintah yang menurut firman Tuhan yang kita imani, yang adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh mesejahterakan masyarakatnya, sudah mengatakan bahwa kita akan hidup di dalam new normal, dalam hal yang baru. Tetapi kita masih mencoba saudara membayangkan kembali seperti semula. Tuhan mau beracara, Tuhan mau berdiri, Tuhan mau berdiam diri di dalam kehidupan setiap manusia yang boleh memahami di dalam hal yang baru ini saudara. Mau dikatakan hal-hal yang dahulu itu yang menjadi kebiasaan manusia sekaligus menjadi kesombongan dan kebanggaannya tidak akan kembali seperti itu lagi. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-43, saudara kasih dalam nama Tuhan, ayat yang ke-18 dan 19 dikatakan di sana, saya akan baca bagi kita. Ketika Tuhan mau beracara di tengah-tengah bangsa Israel, dia katakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kita masih kembali seperti bangsa ini mengingat. Mereka masih mengingat enaknya katanya susu dan madu yang kita lihat dari firman Tuhan sebenarnya tidak pernah mereka makan itu di tanah Mesir. Tetapi mereka masih mengingatnya. Sehingga mereka tidak mau dengan sungguh-sungguh dituntun oleh firman Tuhan dalam keseharian mereka. Firman Tuhan mengatakan tadi, Allah mengatakan kepada mereka, jangan lagi ingat itu. Aku mau melakukan sesuatu yang baru. Demikian juga kita di zaman ini, saudara kasih dalam nama Tuhan. Di musim ini, di waktu ini. Sesungguhnya Tuhan mau melakukan hal-hal yang baru di tengah-tengah manusia di dunia ini. Tanpa kecuali siapapun dia. Dan saya katakan tadi melalui pemerintah itu sudah digariskan. Karena kita tahu Tuhanlah yang boleh memberikan perkataan itu di mulut bibir pemerintah untuk boleh menyatakannya. Firman Tuhan saudara. Yang harus boleh kita pahami sebagai orang-orang yang percaya. Sehingga tadi saya katakan topik firman Tuhan yang kita baca ini, Allah mau berdiam diri di dalam pribadi kita masing-masing. Allah mau berbicara, Allah mau berperkara, Allah mau bertindak di dalam hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi bukan lagi saudara kasih nama Tuhan kita berpikir setiap ada ibadah, setiap hari Minggu, waktu-waktu tertentu
Tuhan berbicara kepada kita, tetapi di dalam hidup kita. Berarti 24 jam hidup ini boleh ada diberikan Tuhan setiap hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Tuhan ada, Tuhan memerintah di dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Kalau boleh saya mengatakan apa yang membuat Indonesia belum bisa melihat apakah wabah ini akan boleh menurun atau tidak. Sesungguhnya karena perilaku ini juga. Kebiasaan yang dulu. Ketika ada hari libur, tempat wisata sudah mulai dibuka, orang tidak lagi melihat bahaya yang di depannya. Semua tumpah ruah, saudara. Padahal sudah dikatakan ini sudah hal yang berbeda, hal yang baru. Tapi tidak peduli. Semua tempat wisata penuh. Semua pantai penuh. Kalau kita lihat di media itu yang di-share oleh semua orang di media itu, saudara, nggak ada yang tidak dihuni. Nggak ada yang tidak dihanukara. Ya, semua penuh tempat. Dan yang hebatnya, enggak tahu pula batasannya. Enggak tahu pula membedakan. Kalau kami pergi kemarin jalan-jalan, saudara, pas waktu lenggangnya orang. Karena kita takut pada waktu ramai orang gitu ya, yang tidak kita kenal. Kalau pas waktu lenggang orang enggak ada masalah. Saudara. Ini enggak. Di situ ramainya, di situ pula nimbrung. Karena mau kembali seperti semula. Sudah mengatakan jangan lagi. Tapi itulah karakter kita, saudara. Itulah karakter kita. Sehingga terus pemerintah kewalahan untuk boleh mensosialisasikan apa yang menjadi programnya. Untuk membuat negara ini boleh kiranya tidak usah pun bangkit, tapi bertahanlah, survive. Bertahan. Maka firman Tuhan hari ini juga berbicara kepada kita, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku mau tinggal di dalam kamu. Hari ini firman Tuhan ini bagi saudara dan saya. Kita yang hadir pada hari ini. Bagi siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dia mau tinggal di dalam kehidupan kita. Yang memerintah bagi kita. Bukan lagi ketika kita berdoa, tapi seluruhnya dari sistem kehidupan ini. Allah boleh memerintah, langkahmu dia perintah, tanganmu dia perintah, pikiranmu dia perintah, pandangan matamu dia kendalikan, hatimu dia boleh kendalikan. Itu yang mau Tuhan kerjakan bagi kita lewat firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa saudara yang kasih dalam nama Tuhan? Karena yang kita katakan sebelumnya, waktunya adalah waktu yang sangat terbatas. Kesempatan ini ya adalah kesempatan yang Tuhan izinkan boleh bagi kita untuk boleh merenungkan, mengintrospeksi, memahami kehidupan kita masing-masing. Sehingga kita tidak lagi kembali kepada buayan yang dulu. Kalau ada orang yang sebelum corona ini sumber pencahariannya mungkin mengalir seperti sungai yang mengalir, tidak lagi. Kalau ada orang yang kesenangannya luar biasa sebelum corona ini, tidak lagi. Tak lagi berpikir seperti itu, saudara. Tapi kita mengarahkan hati dan pikiran kita apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baru. Hal-hal yang baru yang akan Tuhan kerjakan bagi kita, yang difirmankan bagi kita hari ini. Kalau di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang kedua, hari Selasa yang lalu diingatkan di firman Tuhan. Di tengah-tengah kita, saudara yang kasih nama Tuhan. Dikatakan di sana, supaya waktu atau sisa waktu yang ada bagi kita, kita pergunakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Sisa waktu yang ada di dalam kehidupan kita, kita pergunakan untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Di situ dijelaskan, saudara kasih nama Tuhan,
Sisa waktu ini bagi kita masing-masing adalah misteri. Berapa tahun sisa hidup saya tidak tahu. Berapa tahun sisa hidupmu, engkau tidak tahu. Apakah engkau pemuda, anak-anak, orang tua, sama saja, misteri. Kalau ulang tahun biasanya usiamu bertambah, umurmu berkurang katanya kan. Berapa lagi? Tidak ada yang tahu saudara. Jaga firman Tuhan sisa waktu itu yang kita tidak tahu berapa lama itu. Firman Tuhan mengatakan pergunakanlah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Pergunakanlah untuk memahami hidupmu, keselamatan jiwamu, bukan lagi mengingat-ingat apa yang ada sebelum corona ini saudara. Puji Tuhan. Halo? Betulkah itu? Ada kita yang tahu di sini berapa sisa hidupmu lagi? Berapa lagi sisa umurmu, ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Hanya dia yang tahu, yang punya kehidupan itu. Karena itu pergunakan. Tadi firman Tuhan mengatakan, aku mau tinggal di dalam kamu. Untuk apa? Dia mau mendidik kita. Hari Kamis yang lalu juga diingatkan ini. Dia mau mendidik saudara dan saya. Dia mau mengajar kita tentang kehidupan yang sebenarnya yang kita jalani ini. Yang kalau boleh saya mengatakan kehidupan sebelum-sebelumnya, seperti kata Salomo, adalah kehidupan kesia-siaan yang penuh dengan kehampaan, yang penuh dengan kebutaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kehidupan sebelum corona ini kita lihat kehidupan yang kebablasan, kesenangan yang luar biasa, pesta pora yang luar biasa. Orang kaya menunjukkan kekayaannya, orang berpangkat menunjukkan kepangkatannya, semua menunjukkan apa yang punya dirinya. Setelah ini, semua berdiam diri, bagaikan patung yang tidak bisa berbicara. Karena itu di dalam kondisi ini dia mau mendidik saudara dan saya. Mau diajar oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dia mau mendidik engkau. Dia mau mendidik saya. Tentang apa? Tentang seluruh kehidupan ini. Apapun. Karena dia sumber pengetahuan. Dia sumber segalanya bagi kita. Apa yang terlalu rumit bagimu di dalam kehidupan ini, dia mau mengajari engkau. Apa yang engkau pikir kebuntuan dalam hidup ini, dia mau menunjukkan jalan bagimu. Apa yang tidak bisa kau kendalikan dalam kehidupan ini, dia mau memberikan engkau kekuatan supaya kau mampu mengendalikannya. Karena dia sumber segala sesuatu. Puji Tuhan. Dia mau. Karena itu dia mau tinggal bagi saudara. Dia mau tinggal. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Saya mau tinggal di dalam hidupmu. Dia mau tinggal di dalam kehidupan kita saudara. Dia mau mendidik kita. Karena kita tidak tahu apa-apa. Kenapa dia mendidik kita? Karena kita orang yang bodoh. Orang yang mungkin sering sok pintar, sok tahu. Tapi tidak tahu apa-apa. Tapi dia mau mengajar kita, dia mau mendidik kita. Kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rohnya akan boleh bekerja. Rohnya akan boleh memenuhi. Daud mengatakan di dalam kitab Mazmur, sebab penjaga Israel tidak pernah terlelap. Atau tidak pernah tertidur. Tidak pernah lupa. Dia terus akan boleh menuntun setiap orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dikatakan tadi di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-25 itu. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Nah, ini yang harus kita kerjakan yang pertama saudara. Ketika Tuhan mau tinggal di dalam hidup saya harus mempersiapkan dulu. Karena Allah itu kudus. Dia pribadi yang kudus, yang mulia. Dia tidak mau tinggal di dalam pribadi yang masih banyak cacat celah. Yang masih banyak dosa. Yang masih banyak kemunafikan, kesombongan, kelemahan. Yang pertama yang harus kita kerjakan. Saudara. Kita mau menguduskan. Kita mau mempersiapkan kehidupan kita.
Kalau kita baca tadi ayat sebelumnya di dalam Keluaran pasal yang ke-25 itu, bagaimana mereka mempersiapkan tempat kudus Tuhan. Firman Tuhan berkata, dikatakan tadi di sana, setiap orang yang terdorong hatinya haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku. Persembahan khusus yang mereka persembahkan untuk tempat kudusnya Tuhan pada zaman itu adalah barang-barang yang sangat berharga, yang bernilai, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Yang artinya kita pun harus penuh dengan pengorbanan, mempersembahkan yang terbaik dalam hidup ini supaya Tuhan mau tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi, Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang berdaulat, Allah yang punya otoritas mutlak dalam dunia bahkan dalam kehidupanmu. Tidak serta-merta ketika kita saudara yang kasih nama Tuhan dengan gampangnya saja, tanpa kerinduan, tanpa hati yang tulus mengundang Tuhan lalu Dia hadir, belum tentu. Persiapkan dulu kehidupanmu. Kenali dulu dirimu. Sadari dulu segala hidupmu. Dan ketika engkau boleh mengarahkan hatimu, Dia melihatnya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Tadi mereka mempersembahkan korban yang terbaik untuk membuat tempat kudus Tuhan. Kita pun yang terbaik, saudara. Jadi bukan asal-asalan. Apa itu korban yang terbaik? Kita harus mengalahkan ego kita. Mengalahkan ego, keakuan ini. Kedagingan ini. Kebiasaan kita yang mungkin menurut kita kebanggaan kita. Pergaulan kita yang menurut kita mungkin kehebatan kita. Yang bisa kita pertontonkan kepada orang lain. Apalagi kita harus korbankan itu. Korbankan. Supaya Tuhan mau berdiam diri di dalam kehidupan kita, saudara. Pikiran kita yang keras mungkin harus betul-betul ditundukkan. Karena Dia Allah, saudara. Di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 di sana dikatakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang taat, hati yang tunduk. Jadi harus betul-betul ditundukkan dulu pikiran ini. Cara berpikir ini. Yang keras, yang terlalu banyak pertimbangan, saudara kekasih dalam nama Tuhan, harus betul-betul kita selesaikan dulu. Baru dia masuk. Halo Bapak Ibu, puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara. Sekali lagi, firman Tuhan ini kepada saya dan saudara hari ini. Kepadamu hari ini. Disampaikan lewat ibadah kita. Dia mau tinggal di dalam hidup. Mari persiapkanlah. Kita mengalahkan segala keegoan, keakuan kita. Kita meniadakan segala kedagingan kita. Baru Dia mau masuk. Baru Dia mau berdiam diri di baitnya yang adalah tubuh kita sendiri. Itu dikatakan oleh firman Tuhan lewat Paulus, saudara kasih dalam nama Tuhan. Tubuhmu adalah bait Allah katanya. Mari kita renungkan kehidupan kita, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Mari kita sadari seluruh kehidupan kita. Ketika Tuhan, saya katakan tadi, sudah berdiam diri di dalam kehidupan kita, maka saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita akan boleh membuktikan berjalan bersama dengan Tuhan. Mukjizat itu bukan lagi perkara yang janggal, yang jarang, yang aneh bagi kita. Tetapi itu hal yang mengikut bagi kita setiap hari. Pujian kita mengatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Jadi bukan lagi perkara yang aneh, perkara yang wah, tetapi yang boleh mengikut kepada kita setiap hari. Mau saudara, puji Tuhan, setiap hari. Baik hal-hal yang kecil. Mukjizat itu bukan hal perkara besar, saudara. Jangan terus pikirkan yang mau mati sembuh.
Enggak. Hal-hal yang Tuhan kerjakan bagi kita sekecil apapun, yang melampaui pikiranmu, yang melampaui logikamu, melampaui hatimu, melampaui harapanmu, Tuhan kerjakan, itulah mujizat. Saya beberapa hari waktu yang lalu, saudara, habis minyak kereta gitu kan, di kota ini. Di kota pasti gak ada jual minyak ketengan kan. Kebetulan ampernya kereta saya itu sudah rumah tua ya, nggak nampak lagi. Habis, waduh, gimana ini udah panas. Gimana mau ngejar ke SPBU? Nggak mungkin saya iring, udah ngos-ngosan ini saya pikir. Lalu saya hidupkan lagi, saya engkol lagi keretanya, hidup saudara. Hidup, wah saya libas saya tancap. Pas di galon, mati dia lagi. Nah, mau lihat sama Tuhan, berjuneho saya pikir. Wah, kalau saya bayangkan tadi mengiring kereta itu udah matilah saya. Karena saya tidak tahan, panas sekali. Wah, berjuneho Tuhan, mau lihat sama Tuhan. Itu merupakan mujizat bagi saya, saudara. Ya. Dia tahu apa yang di dalam kehidupan kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu yang boleh Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya, kekasih di dalam nama Tuhan. Dia akan boleh memberikan damai sejahtera dalam hidupmu. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yesus mengatakan, aku memberikan damai sejahtera kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Berbeda. Bayangkan kalau damai sejahtera Tuhan ada bagimu sepanjang hari. Waduh, luar biasa itu. Ketika engkau mau sakit hati pun gak jadi, udahlah. Ketika engkau mau marah, udahlah. Ya. Ketika sesuatu hal ingin boleh memancing kita, saudara, kita boleh kendalikan. Karena damai Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Itulah hebatnya. Tak berdoa pun engkau, karena yang dia sudah ada di dalam hidupmu. Roh itu menyampaikan langsung, saudara. Perlu pertolongan bagimu. Itu yang mau kita hidupi. Itu yang mau Tuhan kerjakan bagi kita, saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Di musim ini, di kekacauan ini, di kepahitan ini, di dalam kesulitan kehidupan ini, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Karena dia sumbernya. Dia sumbernya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Dipersiapkan tadi hidupmu. Dia tidak mau tinggal bagi orang-orang yang punya penuh cacat celah, yang tidak memahami hidupnya, yang tidak menyadari hidupnya. Karena dia bukan Allah, ilah zaman ini. Dia Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang berdiam diri. Di mau dia berdiam diri, di mana dia mau. Ketika kita boleh merendahkan hati, kita boleh merendahkan seluruhnya kehidupan kita, hati kita boleh tertuju kepada dia. Dia melihatnya, saudara. Ingat Zakheus? Zakheus tidak pernah memanggil Tuhan Yesus. Tapi Zakheus yang pendek itu, dia memanjat pohon apa namanya itu? Pohon apa lah itu ya? Bata-batanya kala-kala. Ya. Yesus melihat, Zakheus, saat ini saya mau ke rumahmu. Dia hanya melihat hati Zakheus. Zakheus lewat mulutnya gak berani dia ngomong. Gak berani karena dia tahu siapa dirinya. Tapi Tuhan tahu. Itu makanya di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 dikatakan, roh itu membantu kita berdoa, menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan oleh mulut bibir kita. Zakheus rindu menyapa Tuhan Yesus, tapi dia gak berani. Yesus melihat hatinya. Dia katakan, Zakheus turunlah, aku mau ke rumahmu saat ini. Wah, luar biasa girangnya. Luar biasa girangnya, saudara. Dia tidak ragu di situ. Dia langsung melompat turun. Dia kasih tahu semua pembantunya, persiapkan segala sesuatu. Dia mau masuk. Sediakan yang terbaik. Dia mau hadir di sini.
Demikian juga dengan kita, kekasih dalam nama Tuhan. Jadi Allah itu tetap diingatkan bagi kita ketika kita boleh rindu. Ketika kita boleh rindu, Dia hadir di dalam kita. Karena kita adalah buatan tangannya. Kita adalah saudara adalah buatan tangannya. Dia mau ada di dalam buatan tangannya sendiri. Bukan di dalam buatan jadi-jadian manusia. Bukan di dalam patung. Bukan di dalam wadah tertentu. Tapi di dalam pribadi yang hidup. Maka saudara kekasih dalam nama Tuhan, hari ini kita mau seperti Zakheus, siapapun saudara, siapapun kita. Allah itu melampaui segala perasaan, pikiran, hatimu. Dia tahu kita saudara. Saudara mau hidup, saudara mau diselamatkan di dalam musim ini. Mari aminkan firman Tuhan, undanglah Dia. Undanglah. Datanglah Tuhan. Beracara di dalam kehidupan saya. Penuhilah seluruh hati pikiran bahkan tubuh saya dengan kekuatan roh-Mu. Maka Dia akan boleh, ketika Dia boleh merindukan, ketika Dia boleh melihat keseriusanmu, kerinduan hatimu, air matamu yang boleh terurai karena engkau sadar siapa hidupmu. Dia akan datang dengan kelembutan. Dia lembut saudara. Kau lembut, kau manis. Dia akan datang dengan lembut. Dia akan boleh memenuhi kehidupan kita hari ini saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Tuhan rindu saudara. Tuhan rindu sebenarnya. Sampai akhir zaman tetap Tuhan rindu bagi orang-orang yang telah ditebus oleh Dia. Yang percaya kepada Tuhan, yang telah dianugerahi, iman percaya akan Kristus adalah Tuhan. Dia rindu saudara. Dia rindu. Sekali lagi karena kita buatan tangannya. Di dalam Roma pasal yang ketiga dikatakan, karena tidak ada yang benar, satu orang pun tidak. Sehingga Dia mau kita diselamatkan. Dia mau kita boleh dikhususkan dan dikuduskan. Allah turun ke dunia ini berupa Yesus Kristus 2020 tahun kurang lebih yang lalu. Itulah kerinduan Allah. Dia rindu. Bapak Ibu, amang doto inang siholo, macai sihol rohani Tuhan ta Yesus. Di mana di bagasan gulub. Ida menerokon di dalam Matius pasal yang ke 11 ayat yang ke 21 ya. Marilah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah. Dia terus rindu kepada saudara dan saya. Sampai kita boleh memahami dengan benar. Sampai kita boleh mengerti dengan benar akan Allah itu. Akan ajakan Tuhan itu. Akan kehidupan yang sebenarnya. Yang hidup di dalam Tuhan. Kita masih jauh. Seperti kata Paulus. Kita masih jauh saudara. Kita terus berlari. Kita terus berlomba. Kekasih di dalam nama Tuhan. Karena itu relakanlah. Relakanlah hidupmu. Hari ini firman Tuhan berbicara, relakanlah. Undanglah Dia dengan kerinduan. Supaya kita selamat. Waktu yang diberikan Tuhan bagi kita dengan cara corona ini, kita katakan hari Minggu yang lalu saudara, adalah kesempatan bagi kita untuk belum mengintrospeksi diri kita. Untuk boleh berlari kepada Tuhan. Meninggalkan segala keegoan, keakuan kita. Untuk boleh menangis di bawah kaki salib Tuhan. Supaya Tuhan boleh mengasihi saudara. Supaya Dia boleh menurunkan tangannya mengangkat saudara dan saya. Kalau tidak, pintu itu tertutup bagi kita. Selesai sudah. Firman Tuhan mengatakan nanti waktunya akan ada kelaparan di dunia ini. Bukan kelaparan tentang makanan dan minuman. Tetapi kelaparan akan firman Tuhan. Orang akan mencari, menyeberangi laut. Mendaki gunung. Sampai ke Mars, ke langit, ke planet apapun di dunia yang tertinggi ini, enggak dapatnya saudara. Tetapi hari ini diberikan kesempatan kepada saudara dan saya. Mari kita relakan.
Ketika Tuhan bekerja, memang ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Sudah terus diingatkan bagi kita di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Coba baca Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Silakan dibaca siapa yang dapat. Ada yang dapat? Ya. Puji Tuhan. Setiap ajaran tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi efeknya, dampaknya, hasilnya akan menghasilkan buah kebenaran dan damai sejahtera, saudara. Jadi ketika Tuhan mau beracara bagi kita, tadi kita mengatakan kita harus menanggalkan egomu, kesombongan, keakuanmu, karaktermu, kehidupanmu yang tidak pas sesuai dengan firman Tuhan. Paulus mengatakan matikan itu. Prosesnya itu kan pahit, saudara. Bagaimana kita menanggalkan kesenangan? Pahit itu. Apa itu gampang? Enggak lah. Siapa bisa bilang gampang? Yang sudah menjadi kebiasaan kita tinggalkan, mana bisa. Ego kita akan melawan. Tapi itulah firman Tuhan. Efeknya akan kau lihat ke depan. Ada perjuangan, ada pertandingan yang harus kita menangkan. Bagaimana Tuhan akan boleh mengajar kita, mendidik kita kekasih dalam nama Tuhan. Dalam seluruh kehidupan kita. Pahami itu dengan baik. Terus diingatkan. Bisa saja istri kepada suami, suami kepada istri. Orang tua kepada anaknya, anaknya kepada orang tua. Bisa lingkungan yang mengajar saudara. Bisa melalui hamba Tuhan saudara diajar. Bisa melalui jemaat, saya diajar. Bisa melalui pemerintah. Bisa melalui seluruh kehidupan yang boleh kita jalani. Melalui pekerjaanmu. Dia boleh mengajar kita, saudara. Bisa melalui tetangga kita diajar. Karena Tuhan itu tidak terbatas, saudara. Dia tahu bagaimana dia boleh mendidik saya, mendidik saudara. Karena itu relakan saja. Bisa saja melalui mertuamu. Lalu yang punya mertua. Melalui orang tua tadi ya. Melalui mertua bisa saja. Kita diajar, kita diingatkan. Ingat tetap firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus, bahwa segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan bagi kita atau yang kita hidupi mendatangkan apa? Mendatangkan apa? Kebaikan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mendatangkan kebaikan. Dia mau berdiam diri. Marilah kita, saudara. Mari kita. Yang terakhir, saudara yang kasih nama Tuhan, kita lihat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Para pemuda dan seluruh kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka mau meninggalkan kebiasaan lingkungan mereka. Menanggalkan kebiasaan lingkungan kerajaan. Mereka pemuda, tapi mereka punya sikap. Mereka tidak tergoda dengan fasilitas, dengan lingkungan, dengan keenakan. Mereka bisa menempatkan dirinya, inilah kami. Kami akan boleh membuktikan katanya. Ujung ceritanya firman Tuhan mencatat Daniel menjadi raja kedua di tanah Mesir. Yang ketiga orang ini menjadi bupati wilayah di daerah mereka masing-masing. Luar biasa, saudara. Karena mereka mau berjalan tanpa memusingkan kiri dan kanan. Mereka mau tunduk kepada firman Tuhan. Itu saja. Sebagai pemuda engkau banyak kali yang menggodamu. Itu wajar. Karena engkau hidup di dunia yang fana ini. Jangan salahkan dunia. Karena Yesus sudah mengatakan, aku menempatkan engkau di tengah-tengah, seperti domba di tengah-tengah serigala. Udah firmannya itu. Jadi jangan salahkan dunia. Jangan salahkan lingkunganmu. Hai, lingkunganku yang kayak gini. Jangan. Kampusku yang kayak gini. Ya disitulah kau diizinkan Tuhan kuliah, sekolah, kerja. Jangan salahkan itu, saudara. Hidupmu yang perlu kau lihat. Hidupmu mau menyatakan kebenaran firman Tuhan.
Itu yang Tuhan boleh inginkan dalam kehidupan ini. Mereka berhasil luar biasa. Bukan hanya ini saudara. Saya sering katakan kepada para pemuda, saya beberapa kali katakan, bukan sering ya, kepada para pemuda kalau saya khotbah. Kalau kita boleh melihat orang-orang yang sungguh-sungguh punya integritas di dalam Tuhan, betul tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Tidak. Dia punya jawaban tersendiri, tapi dia jaga, dia punya integritas, dia punya sikap. Itu yang susah boleh kita dapatkan saudara. Sedikit saja yang menggelitik, udah kita masuk ke situ. Sedikit saja memancing, kita nimbrung di situ. Mereka berempat ini berbeda. Kami tidak mau katanya. Ini bagian kami. Mereka luar biasa. Firman Tuhan itu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap. Janjinya tetap, kuasanya tetap. Dia tidak pandang bulu siapa engkau. Apakah engkau keturunan orang kaya? Keturunan apa? Enggak. Itu enggak ada bagi Tuhan. Keturunan berdosa? Enggak. Hai, opuku, na tutu aku akan berdosa do. Akaro enggak masalah itu. Enggak ada hubungannya itu saudara. Ketika engkau telah memutuskan diri mau tunduk kepada Tuhan, maka segala ilah-ilah zaman itu putuslah di situ. Tidak ada itu lagi hubungan. Orang tuamu, opungmu gak ada lagi. Sekalipun mereka tidak bertobat. Itu firman Tuhan. Karena setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Dosa orang tua tidak ditimpakan kepada anaknya. Kalau anaknya bertobat. Kalau tidak ya terimalah. Inilah firman Tuhan bagi kita hari ini saudara. Tuhan mau tinggal di dalam kehidupan saya. Tuhan mau tinggal di dalam hidupmu. Puji Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan, Tuhan datanglah. Penuhilah saya. Saya mau. Dunia ini akan semakin susah saudara. Akan semakin kejam. Pahami itu. Pahami dengan baik. Tapi Tuhan memberikan janjinya bagi orang-orang yang mau dengan rela. Dia tidak mengatakan, saya mau menyelamatkan pendeta-pendeta besar. Pengkhotbah luar biasa. Orang-orang yang luar biasa. Enggak. Siapapun engkau. Kata Tuhan di kitab di Pangukapon, kitab Wahyu. Dikatakan, huboto do otik do gogom. Otik do gogom. Otik do hapersiomu. Alai ala iraduti hodo hataki. Baluoku baru sugut. Diare pangujunane. Puji Tuhan. Luar biasa. Indah kata-kata itu kan. Huboto otik do gogom. Jadi jangan bela dirimu. Jangan benarkan dirimu. Huboto otik do gogom. Alai radoti hodo hataki. Paluoku dah hosogut. Alai bolo radoti hodo ba. Nangotong bela dirimu dah. Bolo hira-hira doimu neang-neang. Kalau ini ya iyalah, kalau enggak. Jangan. Enggak berlaku bagi Tuhan itu saudara. Kita bayar penuh. Roh Kudus memperteraikan ini bagi kita. Roh Kudus mulai menguatkan kita. Terpujilah Tuhan. Hari ini kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita ambil sikap berdoa. Tuhan telah berbicara bagi kita hari ini saudara. Itu firman Allah, ya dan amin. Dan bekerja bagi siapa saja yang boleh mengamenkannya, menerimanya. Dikatakan tadi, aku mau tinggal di dalam engkau. Waduh, luar biasa. Luar biasa. Tawaran daripada Tuhan. Mari kita buka hati kita buka pikiran. Kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan batasi dirimu dengan segala perilaku, karakter, latar belakang. Dia mau kepada siapa saja yang mengundangnya. Haleluya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Kita buka hati kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, kau
sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita kembali naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, saudara. Kita membuka hati, kita membuka pikiran kita, mulut bibir kita benar-benar berkata, ku buka hati untukmu Tuhan. Maka rohnya dengan lembut boleh menjamah kita, mengurapi kita. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Lebih syukur lagi. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah Bapa, jamah setiap umat-umatmu. Jamah, urapi dengan urapan yang baru. Haleluya, 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 haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi setiap umat-umatmu. Curahkan Roh-Mu, urapi dengan urapan yang baru. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, curahkan Roh-Mu, urapi Tuhan, urapi. Jamah setiap hati yang boleh tertuju kepada Tuhan, setiap mulut yang boleh terbuka. Urapi Bapa dengan urapan yang baru. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Nyatakan kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Termulialah Engkau Allah kami yang hidup. Itulah seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hari-hari kami Tuhan yang boleh menjagai, menyertai dengan malaikat surga-Mu. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang boleh bekerja bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Termulialah Engkau Tuhan Yesus. Seluruh ibadah kami hari ini, Roh Kudus boleh sempurnakan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Saluran berkat bagi kami. Firman-Mu biarkan menjadi rema bagi kami. Tuhan mau tinggal dan Tuhan telah tinggal bagi setiap kami. Kami akan ada bersama-sama dengan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami sambut berkat-Mu, kami akan bawa pulang ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Seluruh pelayanan kami sepanjang minggu ini juga Tuhan ambil alih. Tuhan memberkati. Tuhan yang campur tangan, menghantarkan umat-umat-Mu. Demikian seluruh sidang jemaat-Mu yang tidak bisa beribadah, baik sesi yang pertama dengan sesi yang kedua ini. Hamba-Mu berdoa, Tuhan gembalakan mereka dengan kasih-Mu. Tuhan sertai, kuatkan yang lemah, teguhkan yang ragu-ragu.
Mungkin ada yang kecewa ya karena kehidupan ini. Tuhan, biarlah mereka berharap kepada Tuhan. Kalau umatmu yang sakit kurang sehat, sembuhkan dalam nama Yesus. Tahirkan fisik mereka, damaikan hatinya, terangi pikirannya, supaya kami boleh kembali bersukacita memuji memuliakan Tuhan. Gembalakan seluruh umat-umatmu dengan kasih, dengan gada dan tongkatmu. Lepaskan kami dari segala tipu muslihat di dunia ini, segala ilah-ilah zaman. Lepaskan umat-umatmu, lepaskan kami Tuhan, sembunyikan kami di balik salibmu, lingkupi kami dengan sayapmu, naungi kami dengan kuasamu, balut kami dengan darahmu yang kudus Tuhan. Tuhan Yesus, oleh karena ilah-ilah zaman wabah corona ini, hambamu berdoa, balut kami dengan darahmu, supaya kami Tuhan dihalaukan dari virus corona, dari wabah corona, dari ilah-ilah zaman ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamatkan kami, kuatkan kami, berikan kami hikmat untuk mulai memahami kehidupan, menjagai kehidupan kami masing-masing. Kami datang hanya di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa. Itulah seluruh pelayanan kami Tuhan. Sebentar ibadah kalau boleh berakhir, tetapi kasih-Mu tidak pernah berakhir bagi kami. Tuhan, sertai umat-umat-Mu pulang dari tempat ini. Jagai dengan malaikat surga-Mu, dijauhkan dari segala mara bahaya, baik yang jalan kaki yang naik kendaraan, tibakan dengan selamat. Seluruh umat-umat-Mu yang hadir, bahkan jiwa-jiwa baru yang pertama kali hadir di tempat ini, Tuhan memberkati mereka dalam seluruh kehidupan mereka. Roh-Mu bekerja bagi mereka. Terima kasih Tuhan, seluruhnya kami diberkati dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, kami tinggikan Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku kuasa-Mu. Naungiku, naungiku dengan kuat di saat badai, bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa kita. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga
Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersuka cita di dalam pujian kita. Marulup-ulup tondiki ainaung ditubus Yesus. Arolo polo tondiki. Ainaung dito. Ambus Yesus. Habusude Begemai Sailas rohan Kumando Sonang ni Haleluya Tikiri Tujuh pang Yesus Tondi nama ngajariau Tondi nama ngajariau Taraban merlas Di roha Sonang ni Kiri tujuh pang Tigaul kolong narohaki Tigaul kolong narohaki Tung nasoboy Memagoi mata Nado manatap Pinggol na tumangi honaw Mangi Sonang ni Haleluya Tikiri tujuh pang Yesus Tondi nama ngajariau Taraban marlas di roham Sonang ni tikiri tujuh pang Tu Yesus sangat goluki Yesus sangat goluki Saleleng di leleng naik Leleng naik Rap dohotau Endehon ma Endek kunai baruda Sonang ni Haleluya Tikiri tujuh pang Yesus Tuhaki Tondi nama ngajariam Taraban merlas di roham Sonang ni tikiri tujuh pang Yesus Tuhaki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita.